Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mila Jania. Di sini saya akan menjelaskan tentang depressive disorders. Baik, pada kesempatan kali ini konten yang akan dibahas adalah yang pertama, definisi gangguan depresi, yang kedua adalah faktor penyebab gangguan depresi, yang ketiga adalah kriteria gangguan depresi, dan yang keempat adalah dampak dari gangguan depresi. Baik, yang pertama membahas tentang definisi gangguan depresi. Menurut Kaplan 2010, depresi didefinisikan sebagai suatu terganggunya fungsi manusia yang dikaitkan dengan perasaan sedih serta gejala penyertanya, di mana mencakup hal-hal seperti perubahan pola makan, psikomotor, konsentrasi, rasa lelah, anhedonia, rasa tak berdaya, putus asa, dan bunuh diri. Baik, selanjutnya adalah faktor penyebab gangguan depresi. Menurut Kaplan 2002, faktor-faktor penyebab depresi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, faktor biologi, yang kedua, faktor psikologis, dan yang ketiga, faktor sosial. Faktor biologi. Pada faktor biologi, beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbik serta ganglia basalis dan hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood pada wanita. Perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause juga dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi. Penyakit fisik yang berkepanjangan dapat juga menyebabkan stres dan juga dapat menyebabkan depresi. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Individu yang dependen, memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminative coping. Ruminative coping sendiri yaitu membiarkan diri untuk memikirkan betapa berat apa yang dirasakan, mencemaskan situasi stressful atau keadaan emosional yang dirasakan secara berulang, membicarakan seberapa buruk hal yang dialami tanpa melakukan tindakan apapun. Nolan Hoxema juga mengatakan bahwa ketika seseorang merasa tertekan, akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasa dan secara pasif merenung daripada mengalihkannya atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Pemikiran irasional yaitu pemikiran yang salah dalam berpikir, seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan, sehingga individu mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis. Selanjutnya adalah faktor sosial. Penyebab depresi yang pertama adalah kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan dan kegagalan pekerjaan. Kedua, pasca bencana. Ketiga, melahirkan. Keempat, masalah keuangan. Kelima, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol. Keenam, trauma masa kecil. Ketujuh, terisolasi secara sosial. Kedelapan, faktor usia dan gender. Kesembilan, tuntutan dan peran sosial, misalnya untuk tampil baik menjadi juara di sekolah atau tempat kerja. Yang kesepuluh, maupun dampak situasi kehidupan sehari-hari yang dialami. Selanjutnya adalah kriteria depresi. Kriteria depresi menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 50th edition atau DSM-5, yaitu kriteria depresi dapat ditegakkan apabila sedikitnya 5 dari gejala telah ditemukan dalam jangka waktu 2 minggu yang sama dan merupakan satu perubahan pola fungsi dari sebelumnya. Yang menggunakan istilah Major Depressive Disorders atau MDD, yaitu harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah mood depresi sepanjang hari, hampir setiap hari dirasakan, yang ditunjukkan baik laporan subjektif, misalnya perasaan sedih,
kosong, tidak ada harapan, atau observasi orang lain misalnya terlihat menangis. Yang kedua adalah sejarah nyata terdapat penurunan minat atas seluruh rasa senang, aktivitas harian, hampir setiap hari yang ditandai oleh perasaan subjektif maupun objektif. Yang ketiga adalah kehilangan atau peningkatan berat badan yang nyata tanpa usaha khusus. Contohnya, perubahan 5% atau lebih berat badan dalam 1 bulan terakhir, atau penurunan atau peningkatan nafsu makan yang hampir terjadi setiap hari. Dan yang keempat adalah sulit tidur atau tidur berlebih hampir setiap hari. Serta yang kelima adalah agitasi atau retardasi psikomotor hampir setiap hari yang teramati oleh orang lain, bukan semata-mata perasaan gelisah atau perlambatan yang subjektif. Nah, agitasi di sini yaitu perasaan gelisah, jengkel, dan marah yang dirasakan oleh seseorang yang biasanya dapat mondar-mandir dan meremas tangan setiap saat. Selanjutnya yang keenam adalah kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Kemudian yang ketujuh adalah perasaan tidak berguna atau rasa bersalah yang mencolok yang dapat bersifat waham hampir setiap hari, namun bukan semata-mata menyalahkan diri atau rasa bersalah karena sakit. Yang kedelapan adalah penurunan kemampuan untuk berpikir atau konsentrasi atau penuh keraguan-raguan hampir setiap hari, baik yang dirasakan secara subjektif atau teramati orang lain. Yang kesembilan adalah pikiran berulang-ulang tentang kematian. Bukan sekedar takut mati, pikiran ini berulang tentang ide bunuh diri dengan atau tanpa rencana yang jelas. Selanjutnya adalah dampak dari gangguan depresi. Selanjutnya adalah dampak dari depresi. Dampak yang ditimbulkan akibat depresi yang pertama adalah bunuh diri. Orang yang menderita depresi memiliki perasaan kesepian, ketidakberdayaan, dan putus asa, sehingga mereka mempertimbangkan dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Yang kedua, gangguan tidur. Gangguan tidur dan depresi biasanya cenderung muncul bersamaan. Setidaknya 80% dari orang yang menderita depresi mengalami insomnia atau kesulitan untuk tidur, sedangkan 15% mengalami gangguan tidur yang berlebihan. Selanjutnya yang ketiga, gangguan interpersonal. Individu yang mengalami depresi cenderung mudah tersinggung dan mengalami sedih yang berkepanjangan, sehingga cenderung menarik diri dan menjauhkan diri dari orang lain. Terkadang juga menyalahkan orang lain. Hal ini yang menyebabkan hubungan dengan orang lain menjadi tidak baik. Selanjutnya, yang keempat, gangguan dalam pekerjaan. Depresi meningkatkan kemungkinan dipecat atau penderita sendiri yang mengundurkan diri dari pekerjaan ataupun dari sekolah, dikarenakan memiliki motivasi yang menurun untuk melakukan aktivitas ataupun minat pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kelima, gangguan pola makan. Depresi dapat menyebabkan gangguan pola makan atau sebaliknya, gangguan pola makan yang dapat menyebabkan depresi. Pada penderita depresi terdapat dua kecenderungan umum yang secara nyata mempengaruhi berat tubuh, yaitu yang pertama, tidak selera makan, dan yang kedua, memiliki keinginan makan makanan yang manis bertambah. Kemudian, yang terakhir, keenam, perilaku-perilaku merusak. Beberapa orang yang menderita depresi memiliki perilaku yang merusak seperti agresivitas dan kekerasan, menggunakan obat-obatan terlarang, alkohol, serta perilaku merokok yang berlebihan. Sekian penjelasan saya mengenai depressive disorder. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata maupun kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.